Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi kami Siang. di ini seminar hasil dari Saudari Nova Sapneno. Tapi sebelum memulai seminar ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Kevin Tonak sebagai moderator dan juga selaku penguji satu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Miguel Amos Mesa. Di sini saya sebagai penguji dua. Dan saya Nova Sapneno yang akan mempresentasikan hasilnya. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Saudari Nova Sapneno untuk memaparkan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Kualitas Infrastruktur Jalan terhadap Aksesibilitas Desa Elnasi. Kita masuk pada latar belakang. Dalam konteks kehidupan masyarakat, kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka secara efisien dan nyaman. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi peran krusial dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang aksesibilitas dan mobilitas penduduk. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai seperti jalan dan sistem transportasi akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun khususnya di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak dasar, sektor infrastruktur, yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara kualitas jalan yang diharapkan dengan kondisi nyata yang terjadi di Desa Oelnasi. Berikutnya, dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimanakah kualitas infrastruktur di Desa Oelnasi dalam mendukung aksesibilitas masyarakat terhadap layanan-layanan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu mendeskripsikan kualitas infrastruktur di Desa Oelnasi dalam mendukung aksesibilitas masyarakat terhadap layanan-layanan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Berikutnya, di sini dalam penelitian ini saya menggunakan teori aksesibilitas menurut Miro 2005. Yang pertama ada ketersediaan jaringan jalan, yaitu semakin banyak jaringan jalan yang tersedia, semakin tinggi tingkat aksesibilitas wilayah tersebut. Yang kedua ada kualitas jalan, yaitu merujuk pada tingkat kelayakan dan fungsi jalan dalam mendukung aksesibilitas masyarakat. Berikutnya, kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Lokasinya di Desa Oelnasi, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian saya yaitu pada kualitas infrastruktur terhadap aksesibilitas masyarakat Desa Oelnasi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Yang berikutnya, data yang bersumber dari informan dan data yang bersumber dari dokumen dan bersumber dari peristiwa. Teknik pengumpulan data yaitu bersumber dari informan dikumpulkan melalui teknik wawancara yang mendalam. Data yang bersumber dari dokumen dikelola dan direkap dengan teknik rekap data. Dokumen yang bersumber dari desa. Data peristiwa dihimpun dengan teknik observasi langsung dan terkait dengan masalah yang terjadi di desa. Kemudian teknik analisis data, yaitu merekam data hasil wawancara. Data tersebut kemudian dibuatkan transkrip rekaman. Transkrip data kemudian dikategorisasikan berdasarkan sub-sub fokus penelitian. Kemudian kategorisasi data yang dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk matriks. Data-data dokumen dikategorikan dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dalam berbagai bentuk yang sesuai. Dan yang terakhir ada teknik
validasi hasil penelitian, yaitu menggunakan ini teknik trigulasi sumber data, yaitu trigulasi metode dan trigulasi pustaka atau teori atau trigulasi hasil penelitian sebelumnya. Kita masuk pada hasil penelitian. Kualitas infrastruktur jalan terhadap aksesibilitas dalam bidang ekonomi. Jadi kondisi jalan yang rusak di Desa Oel Nasi merupakan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, berdampak signifikan terhadap ekonomi mereka. Kurangnya bantuan pemerintah untuk petani, pembangunan infrastruktur yang tidak efektif, dan pengelolaan dana desa yang tidak transparan menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan transparan dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang berikutnya dalam bidang pendidikan, yaitu kesulitan bertransportasi menyebabkan siswa dan guru kesulitan mengakses sekolah, menimbulkan absensi tinggi, presentasi belajar rendah, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk memperbaiki kondisi jalan dan meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan di Desa Oel Nasi. Yang berikutnya dalam bidang kesehatan, terutama dalam hal keterlambatan penanganan medis, penumpukan air dan limbah, kesulitan bertransportasi, dan risiko kematian, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Kualitas infrastruktur jalan di Desa Oel Nasi berperan krusial dalam menentukan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai serta kondisi jalan yang rusak telah menciptakan berbagai hambatan yang memperburuk kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor kesehatan, sulitnya akses menuju fasilitas medis meningkatkan risiko keterlambatan penanganan darurat, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak dan juga lansia, yang pada akhirnya dapat memperburuk angka morbiditas dan mortalitas. Di bidang pendidikan, jalan yang tidak layak menyebabkan kesulitan bagi siswa dan tenaga pendidikan dalam mencapai sekolah, mengakibatkan absensi tinggi menurutnya kualitas pembelajaran, serta mempersempit peluang akademik bagi generasi muda desa. Sementara itu, dalam sektor ekonomi, kondisi jalan yang buruk memperlambat mobilitas barang dan jasa, meningkatkan biaya transportasi, serta menghambat pemasaran hasil pertanian dan produk lokal, sehingga melemahkan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas fisik, tetapi juga memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih luas di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nova Sapneno yang telah memaparkan hasil penelitiannya dengan baik. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini saya sebagai penguji satu akan bertanya terlebih dahulu. Yang pertama itu apa relevansi dari penelitian teman Nova terhadap bidang studi di ilmu administrasi negara pada masa yang mendatang. Kemudian yang kedua itu, mengapa Anda memilih topik ini sebagai penelitian Anda? Coba teman Nova menjelaskan alasannya. Dan juga yang ketiga tuh, apakah ada tantangan yang teman Nova hadapi saat ini teman turun ke lapangan dalam penelitian tersebut? Baik, di sini pertanyaan saya sudah selesai. Saya serahkan kepada penguji dua untuk memberikan pertanyaan ataupun sanggahan terhadap penelitian teman Nova. Silakan. Oke, baik, di sini saya sebagai
penguji 2. Di sini saya akan ingin bertanya pada teman Nova. Pertanyaan pertama itu, saya ingin bertanya, apa dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat desa oleh nasi ketika kualitas jalan mengalami penurunan? Yang kedua itu, apakah Anda menemukan bahwa ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang lebih terpengaruh oleh kualitas jalan, dan jika iya, kelompok mana saja? Yang ketiga itu, mengapa aspek aksesibilitas terhadap pelayanan ekonomi pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam penelitian Temanova ini? Oke, baik, itu saja. Baik, terima kasih untuk Kakak Miguel yang telah menyampaikan pertanyaannya. Apakah Saudari Nova Sapnena sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari penguji 1 dan juga penguji 2. Di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari penguji 1. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa relevansi dari penelitian Anda, penelitian saya terhadap bidang studi ilmu administrasi negara di masa mendatang? Jadi, penelitian ini menyoroti tantangan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Hal ini relevan bagi studi administrasi negara dalam konteks manajemen pembangunan desa, di mana pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas infrastruktur dan aksesibilitas sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam bidang ilmu administrasi negara, hal ini memperkuat konsep administrasi yang partisipatif dan juga inklusif, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan juga program pembangunan. Di sini saya lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa saya memilih topik ini sebagai penelitian saya. Jadi dalam konteks kehidupan masyarakat, kualitas infrastruktur itu menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka secara efisien dan nyaman. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai seperti jalan dan juga sistem transportasi akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan juga jasa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi kualitas infrastruktur juga menentukan aksesibilitas masyarakat, karena aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu dengan yang lain dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Infrastruktur juga sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan atau peluang untuk menunjang kesejahteraan mereka sehari-hari. Berikutnya pertanyaan ketiga yaitu tantangan yang dihadapi saat turun lapangan. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, kesulitan untuk mencari informan yang menjelaskan secara spesifik dan juga baik. Kemudian ada salah satu masyarakat yang dia tidak mengerti tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dia hanya bisa menggunakan bahasa daerah saja. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah penguji 1 ada sanggahan? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Sekarang teman Saudari Nova dapat menjawab pertanyaan dari penguji kedua. Silakan. Baik, di sini saya melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman Miguel sebagai penguji 2. Di sini juga ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa dampak langsung yang dirasakan
oleh masyarakat Desa Oelnasi ketika kualitas jalan mengalami penurunan. Jadi salah satunya yaitu dalam keterlambatan penanganan medis, terutama dalam kondisi darurat, seperti ada orang yang ingin melahirkan, karena perjalanan menuju ke fasilitas kesehatan itu memakan waktu sekitar 1-2 jam karena kondisi jalan yang rusak, sehingga orang tersebut melahirkan di tengah jalan. Kemudian yang kedua, apakah ini saya menemukan bahwa ada kelompok tertentu dalam jadi di sini ada beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh kualitas jalan, seperti kelompok petani yang kesulitan dalam mengakses pasar dan juga mendapatkan pendapatan. Yang berikutnya ada siswa dan guru yang kesulitan pergi ke sekolah, apalagi ketika musim hujan. Dan yang berikutnya masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan kesehatan. Berikutnya masuk dalam pertanyaan ketiga, mengapa aspek aksesibilitas terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus utama dalam penelitian saya. Jadi, aspek aksesibilitas terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus penelitian saya karena aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar dan juga pusat-pusat pembangunan ekonomi. Jadi aksesibilitas yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dengan aksesibilitas yang baik, masyarakat juga lebih mudah untuk mengakses layanan yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nova yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari dosen penguji 1 dan juga penguji 2. Ini apakah Saudari Nova ada beberapa kata-kata terakhir yang ingin disampaikan sebelum presentasi ini ditutup oleh saya? Silakan. Baik, di sini saya berterima kasih kepada teman Kevin sebagai penguji 1 dan juga teman Miguel sebagai penguji 2 yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya dan juga sudah memberikan masukan dan saran. Baik, terima kasih untuk Saudari Nova yang telah memaparkan presentasinya tadi. Sekarang saya selaku dosen penguji 1 akan memberikan nilai berdasarkan pemaparan materi dan juga ini pembahasan yang tadi teman Nova sudah sampaikan. Di sini saya memberikan poin kepada Saudari Nova yaitu sebanyak 85 poin. Kenapa saya memberikan nilai tersebut? Karena berdasarkan pemaparan materi teman Nova sudah menyampaikannya dengan baik dan juga menjawab dengan baik. Baik, kepada dosen ini kakak penguji 1 yaitu kakak Miguel Amos Kamesa, bagaimana tanggapan Anda? Baik, di sini saya sebagai dosen penguji 2. Penguji 2 di sini baik untuk Temanova yang Temanova paparkan materinya saya bisa terima dengan baik. Kalau nilai saya kasih 85. Baik, terima kasih. Untuk itu presentasi ini saya tutup dan kita berikan tepuk tangan kepada Temanova dan selamat siang.